Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali kita kawan. Pagi ini saya Terima bisa kasih. mengundang tokoh kita, Bapak Insinyur Misbahul Huda, tokoh yang melalang buana ini. Terima Masuk kasih. di jajaran politik iya, di bisnis iya, apalagi di agama ya. Dakwah. Kita kenal sebagai dai. Dan tidak banyak orang tahu bahwa beliau ini alumni dari Fakultas Teknik Teknik Nuklir. Wah, Elektrogem. Nuklir ya. Oke, kali ini kita coba bahas tentang kepemimpinan ya. Supaya tidak agak berat kita bicara tentang pemimpin yang meneladani gitu ya. Kita ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dalam banyak hal kepemimpinan kita ini diberi contoh kepemimpinan yang tidak meneladani. Banyak pemimpin yang kemudian memilih yang dipimpin gitu ya. Amanah yang disampaikan, yang dilaksanakan itu hanya untuk mereka yang dianggap bolo-bolonya saja gitu ya. Apalagi kemudian meninggalkan jejak pelajaran ya bagi generasi yang akan datang gitu ya. Saya ingin mendapatkan barangkali deskripsi atau penjelasan lebih panjang lebar barangkali ya dari Ustadz Misbahul Huda. Bagaimana Ustadz kira-kira? Cara paling tepat untuk merujuk pemimpin yang meneladani itu pasti kembali kepada Rasulullah. Merubah peradaban sedemikian frontal ya dengan satu kekuatan, yaitu kepemimpinan yang meneladani. Artinya Al-Amin dipercaya itu kekuatan untuk Nabi memulai bisnis yang nyaris tanpa modal. Ya, kemudian mempunyai kepercayaan untuk menata masyarakat nyaris tanpa sertifikat atau SK kira-kira. Dan dengan itu maka sesungguhnya karakter terpercaya ya itu menjadikan kekuatan utama kalau pemimpin itu ingin diteladani. Nah, persoalannya banyak yang salah sangka karakter itu dikira hanya akhlak sopan ya, jujur. Tetapi ada satu sisi yang lain, kepercayaan itu dibangun dengan satu karena karakter baik, jujur, disiplin ya. Yang kedua adalah karena kompetensi. Sayangnya banyak yang di antara pemimpin-pemimpin kita ya punya karakter tetapi tidak mempunyai kompeten. Lebih banyak lagi punya kompeten, keilmuan, dipilih tetapi tidak berkarakter. Sehingga yang terjadi ya tadi ada pemimpin yang ya sebuah majelis yang mengawal hukum ternyata cacat secara etik. Ada yang sini lagi kemudian pelanggaran etik harus diberhentikan. Ada yang lagi kemudian terlibat judi online. Kalau kemudian pemimpin-pemimpin level itu sedemikian tanda petik parah karakter atau etikanya, saya kira sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat atau masyarakat yang dipimpin. Itu menarik. Itu barangkali kemudian ada teori itu pemimpin itu dilahirkan atau dipelajari. Kalau misalnya sebelum lanjut ke situ ya, dari paradigma ini bagaimana ini? Kalau pemimpin yang meladeni itu apa yang dilahirkan atau yang proses belajar? Iya, konon 10% pemimpin itu karena dilahirkan, 10% karena nasab, 80% karena dilahirkan, dipersiapkan. Itulah maka kemudian ayat doa amr kita adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak, istri, keturunan itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Pak Ketua, ayat ini saya rasakan mengalami downgrade. Maksudnya doanya dibaca, tetapi actionnya itu bukan mempersiapkan anak cucu
mempunyai karakter leader yang baik, tetapi hanya sebagai ilmuwan, ya, IQ-nya bagus, sekolah kuliah di bangku yang favorit, ya, kamu yang favorit, kemudian kaya secara finansial, cerdas secara intelektual, ganteng atau cantik secara fisikal, ya, itu doanya waj'alna lil muttaqina imama, tetapi kemudian praktek kesehariannya bukan mempersiapkan sosok leader berkarakter yang layak diteladani, tetapi kepotong-potong, ya. Akhirnya banyak intelektual yang tidak berkarakter, banyak dai, duat yang juga tidak layak untuk menjadi leader, ya. Kalau di pondokan jargoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, atau jargoni iso ngajar tapi sering ngapusi, ya, gitu. Itu kan banyak karena kualitas kompetensi dapat, tapi kepercayaan dari sisi karakter tadi yang masih rata-rata lemah. Ya, ini sangat menarik, Ustaz. Iya. Sekarang ini kan teman-teman kita, terutama Gen Z, ya, Iya. mereka sedang membangun masa depannya, ya. Betul. Baik di bisnis, ada di komunitas. Hanya persoalannya, barangkali mereka otodidak, ya. Apa kira-kira yang bisa disarankan, diberi masukan pada teman-teman Gen Z itu, sampai mereka membangun masa depannya, itu lalu dia menyiapkan diri menjadi Ya. modal yang kuat menjadi pemimpin. Suatu saat bisa kan mereka dari presiden, dari menteri, jadi Menarik sekali, Pak Ulul. Zaman kita masih muda, karakter pemimpinan kita itu dibentuk oleh pelatihan-pelatihan baik intra maupun ekstra. Saya kira Pak Ulul merasakan zaman itu kan di internal juga di kampus juga. kuat, ekstra itu. Kalau dari sekolah malah ada Sekolah OSIS. ada OSIS kuat, dan saya baca rekodnya Pak Ulul kan top di sinilah kira-kira. Kemudian ekstra itu ada PII, ada HMI, ada IPM, ada IMM, ada PMI, lengkap lah. Sekarang kan pingsan semua. Betul. Satu sisi, intra pun banyak pingsan, memang masih ada tersisa, tetapi kemudian dengan dikejar 3,5 tahun harus selesai, nggak selesai diuprak-uprak supaya selesai, nyaris orang nggak belajar tentang kepemimpinan. Padahal ke depan negara ini butuh pemimpin, bukan hanya butuh orang pinter atau dai yang bisa dalil saja. Nah, saya kira pertanyaan tadi menarik sekali. Lalu bagaimana ya bisa melahirkan Gen Z ini bisa menjadi pemimpin yang diteladani karakter tadi? Mohon maaf, karakter pemimpin mulai self leadership, sosok yang survive, tahan banting, yang ulet, yang disiplinnya juga tadi soft skill, bukan hard skill, ya. Kalau hard skill kan bicara ceramah, kuliah, pengajian, itu bicara how to know, apa yang perlu diketahui, ekonomi, fisika, kimia, biologi. Tetapi terkait dengan terkait dengan kompeten, terkait dengan karakter, jujur, disiplin, apalagi tepat waktu, ulet, itu how to do, soft skill, apa yang harus dikerjakan, how to do, menjadi apa, ya. Nah, ini yang saya kira perlu kontribusi, ya, keterlibatan lembaga-lembaga, entah komunitas dakwah, bisa jadi ICMI, bisa jadi lembaga-lembaga komunitas yang lain, untuk sadar bagaimana melahirkan anak-anak Gen Z ini menjadi pemimpin masa depan. Wadahnya berupa pelatihan, pendampingan, diajak aktif di ICMI, gitu. Satu sisi disiapkan wadahnya, Betul. jadi medianya, Ya. orang-orang seniornya, ya. Betul. Tapi kadang-kadang di sisi lain ada anggapan, ada tren, ya, Iya. teman Gen Z itu. Kita sudah punya contoh kok, nggak perlu belajar, asal kaya, bapaknya berpengaruh, bisa jadi pemimpin, gitu. Nah, Iya. ini perlu juga Perlu untuk dikritisi.
untuk dinetralisir sebagai pelajaran bahwa Sampai ada yang seperti itu. Ada anak muda sekarang yang ngomong begini, Pak Ketua. Waktu muda hura-hura, foya-foya. Umur tua kaya raya, mati masuk surga. Wah. Surga Pak Dim. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, betul. Saya kira yang perlu dijelaskan kepada generasi sekarang, cara cepat to be great leader adalah mencari mentor. Oke. Karena itu, menurut hemat kami, ya, di berbagai lembaga kayak Pak Ketua, kita di ITSMI atau di ISMI atau di yang lain, itu harus mewakafkan waktu, ilmu, tenaga, pikiran, siap menjadi mentor, ya, kepada adik-adik yang ingin menjadi great leader, pemimpin yang diteladani tadi. Nah, saya merasakan bedanya mentor dengan guru atau dosen, betul ya? Kalau dosen kan hanya ngajari manusia itu, tapi mentor itu memberikan tugas, beban, challenging, rata-rata di atas kompetensi kemampuan kita sedemikian rupa sehingga kita tertantang, kompetensi kita naik kelas sehingga kita layak untuk menjadi top leader. Itu yang saya rasakan. Mohon maaf sedikit cerita contoh ya. Beruntung saya punya leader namanya Pak Dahlan. Oke, Pak Dahlan Iskan. Meskipun agak diledek, oh iya Misbah itu sukses kan karena ketemu Pak Dahlan. Ya, saya jawab 100% betul. Tapi tolong dicatat ya, ada ribuan ketemu Pak Dahlan tapi nggak jadi apa-apa. Artinya perlu ada mentor yang ikhlas, yang baik, ya. Yang kedua ada ilmu, pengalaman yang ditularkan, whatever itu. Yang ketiga ada mente yang tawaduk, yang tawaduk, yang gak ngambekan, gak baperan, gak ngamuan, kira-kira ketika diberikan challenging tadi. Nah ini Genzi ini kadang-kadang agak trouble-nya di sini ini, ngambekan, ngamuan, generasi strawberry, dimarahi dikit mereka. Untuk itu yang perlu ditoto. Mereka kadang lebih percaya pada teman sebaya. Ya. Kadang-kadang mentor itu dalam konteks teman-teman Gen Z itu sesuatu yang baru, yang menurut persepsi barangkali itu dunia Anda itu udah lewat. Ya, dia lewat. Tapi menarik. Jadi memang harus ada semacam klarifikasi, konfirmasi, anggapan-anggapan pemimpin itu nanti akan tiba-tiba sesuai dengan nasibnya, itu tidak boleh diterus-teruskan. Ya, betul. Saya mau mencoba menggali lebih dalam dari Ustaz Huda. Iya. Kalau ini ya, kalau disuruh memilih, pilih mana generasi yang menyelesaikan urusan mereka sendiri, komunitas sendiri, atau generasi yang memakafkan dirinya untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Pasti yang kedua, karena memang tapi dengan konsekuensi umumnya mereka yang memakafkan diri untuk kepentingan umat bangsa itu cenderung ya, nasib dirinya itu kurang bagus dibandingkan sejahtera. Dibandingkan yang fokus langsung pada diri. Kurang mapan. Gimana itu? Iya. Konsep umumnya memang rahmatan lil alamin. Ya. Sambil minum. Betul. Konsep kedua, pakemnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada sekalian manusia, tetangganya, kerabatnya, lingkungannya. Oke, konsep. Tetapi betul bahwa seringkali yang aktif seperti itu tidak selesai dengan urusan pribadi. Nah, saya kira itulah maka kematangan spiritual seorang leader itu harus matang mapan di keluarganya, matang di masyarakatnya, matang di kantornya. Tidak hanya seperti contoh tadi Pak Ketua, banyak pemimpin yang hebat di kantornya, hancur di keluarganya. Nah, ada atau banyak? Banyak. Banyak. Nah, ada yang kemudian hebat di sosialnya, tetapi keluarganya nggak terurus. Ya, banyak juga. Banyak. Nah, disinilah maka kematangan spiritual yang
saya tanda petik kepercayaan berupa karakter dan kompetensi tadi nggak bisa potong kompas atau digarap dengan cara karbitan, tetapi harus ada proses yang bertahap. Termasuk ya bagaimana ketika Gen Z tadi bisa bertahap untuk mencapai itu. Bahwa sedikit kembali tadi, Gen Z tidak begitu percaya, tanda petik, untuk menjaga jarak dengan para leader yang senior. Ini yang memang betul. Saya diundang PLN, Telkom, bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini, ya nggak iso diseneni, nggak iso digandani, nggak bisa dituturi, dituturi kandani keluar, nggak peduli gajinya berapa. Terus saya diundang untuk memberikan pencerahan. Saya bilang bahwa jangan hanya salahkan Gen Z, ini sudah disebut dengan generasi strawberry tadi ya. Ganteng, cantik, imut tapi merotolan. Ngambekan, ngamuan. Yang perlu disesuaikan adalah para leader senior ini harus ikut memahami dengan pola leadership, lead by heart, manage by head. Memimpin dengan hati, memuji, menghargai, mengapresiasi. Itu yang diperlukan anak-anak muda sekarang. Bukan hanya memarahi, nyeneni ataupun menegur dengan tadi. Betul, diteliti ada 65% anak-anak Gen Z itu minta dipuji sekali sehari. 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iya. Artinya betul, bagi mereka yang engage, yang betah, yang tidak keluar, ternyata ketemu supervisor yang piawai, memuji, menghargai, mengapresiasi. Jadi maksud saya agak renggang antara mentor ini, tidak hanya bisa disalahkan Gen Z-nya, tetapi para mentor juga harus mendekat, memahami kehidupan Gen Z sekarang. Para mentor dan para senior harus memberikan jalan keluar ya. Jalan. Memberikan karpet merah. Karpet merah. Jadi kalau untuk mereka berkembang. Jadi kalau para mentor atau pemimpin yang sekarang sudah ada, yang sudah senior-senior itu bukan sekedar memberikan instruksi supaya Anda mengikuti masa depan, tapi juga memahami masa depan yang tidak lagi dikuasai oleh para senior ini apa. Diidentifikasi lalu menjadi pekerjaan mereka. Yang barangkali yang lain. Ada anggapannya barangkali ya apa namanya sepilih, tapi itu membahayakan. Jangan-jangan kita nggak perlu memimpin. Ya. Saya melakukan survei bukan survei akademik ya. Saya kebetulan ada usaha di jasa pelayanan. Mereka kalau ditanya seperti apa sih pelayanan yang menurut Anda dibutuhkan? Rata-rata jawabannya itu sudah nggak perlu, kita ini mandiri semua. Saya mau pergi ke luar negeri ya, beli tiket sendiri bisa, beli hotel sendiri bisa, ngapain perlu harus agen? Tidak perlu pemimpin, tidak perlu leader, tidak perlu gitu. Nah itu lalu ada kecenderungan, Gen Z kita kadang gitu. Ngapain saya sekolah bayar sendiri, saya cari kerja urusan sendiri, saya cari pekerjaan sendiri, ya kan? Dan selesai bisa. Kayaknya negeri ini tidak adil bagi mereka. Ya. Nah itu anggapan sepilih tapi membahayakan. Bagaimana kira-kira sarannya atau pendapatnya? Saya khawatir bahwa ini akibat pemimpin yang tidak bisa diteladani, yang mohon maaf ya, tidak jujur, tidak kompeten, tidak punya integritas. Akhirnya muncul distrust society. Masyarakat yang saling curiga, tidak percaya. Akibatnya maka, udah nggak usah pemimpin itu ribet, kakek gitu ya. pajak, kan lebih baik kita mandiri saja. Nah, tetapi ini untuk kepentingan pribadi jalan. Tetapi kan friksi antar institusi, antar lembaga, antar PT, antar perusahaan, tetap saja dibutuhkan sosok pemerintah yang mestinya jujur, terpercaya, sehingga rakyat Gen Z percaya aturan itu yang dibuat pemimpin itu bermanfaat bagi mereka. Mungkin itu kata sayang sekali ini waktu kita ini terbatas ini. Insya Allah kita ini ada undangan yang lain. Saya sih bisa peta-peta. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini meskipun santai ya, bermanfaat, bermaslahat buat kita semua lah. Ya.
pasti ada sesuatu yang harus dibincangkan lebih lanjut. Silakan diberi komen. Nanti kita akan memberikan pertemuan berikutnya mudah-mudahan lebih menarik. Nggih, insyaallah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.